Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilna Maulidat Wafa. Saya dari kelas 4 PGSD A2 Unisnu Jepara. Oke, baik, ketemu lagi dengan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme dan konstruktivisme. Nah, yang pertama ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme itu merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa atau peserta didik sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Nah, dengan kata lain, belajar itu merupakan bentuk perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya yang bertujuan agar merubah tingkah laku itu dengan cara interaksi antara stimulus dan respon itu tadi. Nah, selanjutnya ada teori behaviorisme menurut Pavlov. Nah, di sini menurut Pavlov itu teorinya itu merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan karena satu stimulus dan rangsangan itu muncul untuk menggantikan stimulus yang lainnya dalam mengembangkan suatu respon. Nah, selanjutnya ada teori behaviorisme menurut Skinner. Kalau menurut Skinner itu hubungan antara stimulus dan respon terjadi melalui lingkungan dan interaksi yang menimbulkan perubahan tingkah laku. Nah, teori belajar behaviorisme berpengaruh terhadap masalah belajar karena belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan untuk membentukkan hubungan antara stimulus dan respon. Nah, yang terakhir menurut Bandura, teori ini menurut Bandura itu proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain itu sebagai model merupakan tindakan belajar. Tapi menurut teori Bandura ini menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan seperti itu. Nah, berkesinambungan itu antara kognitif, perilaku, dan pengaruh kondisi lingkungannya itu tadi. Nah, adapun penerapan teori behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini teori belajar behaviorisme itu cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar itu merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu sehingga siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi seperti itu. Nah, penerapan di sini dalam pembelajaran IPA SD itu misalnya dalam materi sifat-sifat cahaya. Guru itu bisa menjelaskan materi sementara siswa mendengarkan dan memperhatikan apa yang telah dijelaskan oleh guru itu tadi. Nah, di tengah-tengah pembelajaran, guru itu memberikan soal untuk mengingat materi yang sudah diberikan oleh guru tadi, dan di akhir pembelajaran itu untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman peserta didik itu, sehingga guru memberikan tugas kepada peserta didik tersebut. Nah, lanjut teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme itu merupakan satu pandangan siswa membina sendiri pengetahuan secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Sementara itu, konstruktivisme juga sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran yang di mana siswa itu secara individu menemukan dan mentransformasikan informasi yang secara kompleks seperti itu. Nah, menurut Piaget, model yang mendeskripsikan bagaimana manusia itu bisa memahami dunianya dan mengumpulkan atau mengorganisasikan informasi tersebut. Nah, Piaget ini pertama kali yang menggunakan filsafat konstruktivisme dalam proses belajar yang menjelaskan bagaimana proses itu
pengetahuan seseorang dalam teori perkembangan intelektual, seperti itu. Penerapan teori konstruktivisme dalam kegiatan pembelajaran IPA JSD. Nah, di sini konstruktivisme itu suatu pandangan bahwa siswa dapat membina sendiri pengetahuan secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada, seperti itu. Nah, dengan menggunakan teori ini, guru IPA SD itu tidak merasa kesulitan ketika mengajar peserta didik. Karena dengan mengajar siswa ini menggunakan bahan ajar yang bersifat konsep teori maupun praktek. Semisal pada pembelajaran materi sifat-sifat cahaya guru. Nah, guru itu menjelaskan materi dan mengajak siswa melakukan praktek secara langsung, mengaitkan dengan lingkungannya sendiri, lingkungan sekitar sendiri, seperti itu. Sehingga siswa itu dapat aktif mencari informasi dengan sendirinya. Nah, selanjutnya itu guru dapat mengarahkan siswa untuk membentuk beberapa kelompok belajar siswa dengan kelompok belajar siswa dengan pembelajaran yang kooperatif, seperti itu. Nah, guru di sini berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Dengan model pembelajaran seperti ini, siswa itu dapat berinteraksi dengan siswa lain untuk dapat mengkonstruksi pengetahuan mereka tentang materi yang disampaikan, seperti itu. Oke guys, itu tadi pemaparan dari saya, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi mau mengucapkan maaf yang sebesarnya. Nah, jangan lupa kalian itu bisa like, subscribe, share, dan komen, bebas apapun itu. Jangan lupa guys, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.